Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menyampaikan materi permintaan dan penawaran atas hasil pertanian. Pengertiannya, permintaan adalah jumlah barang yang ingin diminta konsumen pada berbagai tingkat harga yang berlaku. Penawaran adalah jumlah barang yang ingin ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga yang berlaku. Barang yang ingin diminta konsumen adalah dalam hal ini merupakan komoditas hasil pertanian yang berupa barang ekonomi. Barang ekonomi yaitu barang yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan atau membayar. Harga yaitu ukuran nilai dari barang-barang dan jasa-jasa. Sedangkan tingkatan harga yang pertama adalah harga pada tingkat petani, harga pada tingkat pedagang besar, harga pada tingkat konsumen. Penyebab barang punya harga, yang pertama barang itu berguna, yang kedua barang itu jumlahnya terbatas. Faktor yang mempengaruhi harga yaitu jumlah produk, kualitas produk, jumlah konsumen, penguasaan sumber daya, manfaat produk hasil pertanian. Jumlah produk pertanian bersifat musiman sehingga ada saatnya panen raya atau produk melimpah menyebabkan harga rendah, dan saat menunggu panen produk berkurang harganya akan naik. Cara mengatasinya adalah yaitu dengan adanya penyimpanan, yaitu menggunakan teknologi supaya produknya tidak gampang rusak sehingga bisa dijual sepanjang waktu. Pendistribusian harus secepatnya supaya menghindari kerusakan karena waktu. Kemudian pembangunan pertanian, yaitu dengan adanya irigasi maka bisa menjadi jumlah produk lebih merata. Teknologi pemulihan tanaman membuat umur yang pendek. Kebijakan pemerintah, kebijakan harga yaitu harga dasar dan harga atap. Informasi pasar yang merata. Database produk pertanian, pembangunan pertanian, dan teknologi pemulihan tanaman. Nah, kualitas produk pertanian dicetak oleh alam sehingga ukuran dan kualitasnya tidak bisa seragam. Kualitas yang bagus harganya lebih tinggi dibanding dengan kualitas yang rendah. Cara mengatasinya yaitu penanganan budidaya, penanganan pasca panen, kemudian pembersihan, sortasi, grading, packing. Nah, kemudian dalam budaya Indonesia pada saat tertentu ada kegiatan upacara adat atau selamatan yang memerlukan hasil pertanian sehingga jumlah konsumen meningkat dan harga akan naik. Cara mengatasinya perlu antisipasi waktu kapan ada upacara atau selamatan yang membutuhkan hasil pertanian. Penguasaan sumber daya, semakin banyak orang mampu menguasai sumber daya maka semakin rendah harga karena persaingannya meningkat. Cara mengatasinya, pengurusan hak paten, membuat produk punya ciri khas tertentu, penelitian untuk berinovasi. Jadi ini adalah dengan adanya hak paten maka bisa dikuasai dan lebih mahal. Manfaat produk hasil pertanian bisa diolah menjadi berbagai keperluan dengan harga yang berbeda-beda. Cara mengatasinya yaitu mengolah produk pertanian yang memberikan nilai tambah paling menguntungkan. Komoditi hasil pertanian, pembagian menurut kebutuhan. Komoditi pokok, yang kedua komoditi sekunder, yang ketiga komoditi tersier. Komoditi pokok yaitu kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang berkaitan dengan mempertahankan hidup secara layak.
Komoditi sekunder yaitu komoditi untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau menambah kebahagiaan. Komoditi tersier yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri, prestis atau gengsi. Pembagian menurut hubungan dengan komoditi lain, yaitu komoditi komplementer, komoditi substitusi, komoditi netral. Komoditi komplementer yaitu komoditi yang digunakan secara bersama-sama. Komoditi substitusi yaitu komoditi yang bisa saling mengganti. Komoditi netral itu komoditi yang tidak saling berhubungan satu sama lain. Pembagian menurut kualitas yaitu komoditi normal atau superior atau berkualitas baik, komoditi inferior atau kualitas rendah, komoditi given kualitas yang sangat rendah. Komoditi normal, komoditi yang mempunyai efek pendapatan positif. Jika pendapatan naik, maka jumlah barang yang ingin dibeli naik. Komoditi inferior yaitu komoditi yang mempunyai efek pendapatan negatif. Jika pendapatan naik, maka jumlah barang yang ingin dibeli cenderung turun. Komoditi given yaitu komoditi yang mempunyai efek pendapatan negatif. Jika pendapatan naik, maka jumlah barang yang ingin dibeli turun. Faktor yang mempengaruhi permintaan hasil pertanian yaitu harga barang yang bersangkutan, pendapatan konsumen, harga barang lain, selera konsumen, ramalan harga yang akan datang, budaya setempat, lain-lain. Nah, pengaruh harga barang yang bersangkutan, jadi ini adalah kurva permintaan. Jadi jika harganya itu misalnya turun dari H1 menjadi H2, maka jumlah barang yang ingin diminta konsumen adalah naik, misalnya dari Q1 menjadi Q2. Nah, untuk pendapatan, jika pendapatan naik, maka jumlah barang yang ingin dibeli itu juga bisa naik walaupun harganya tetap. Nah, barang yang demikian kita sebut adalah komoditi normal. Kalau sebaliknya adalah komoditi inferior atau komoditi given. Ini adalah kondisi sebaliknya. Jadi jika pendapatan naik, justru jumlah barang yang ingin diminta itu turun. Kemudian kalau harga barang lain, jika harga barang lain naik, kemudian jumlah barang yang diminta juga naik, maka komoditinya disebut komoditi substitusi. Nah, kalau sebaliknya, jika harga barang lain naik, jumlah barang yang diminta turun, itu kita sebut komoditi komplementer. Jika selera konsumen naik, maka itu otomatis jumlah barang yang dibeli juga naik. Sebaliknya, jika harga ramalan harga turun, jumlah barang yang dibeli adalah turun. Tapi kalau sebaliknya, jika ramalan harga naik, maka jumlah barang yang dibeli juga akan naik. Nah, jika budaya setempat, jika ada musim selamatan, maka jumlah barang yang ingin dibeli juga akan naik. Kemudian elastisitas permintaan. Pengertian elastisitas permintaan adalah besarnya persentase perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat persentase perubahan harga atau persentase perubahan faktor yang mempengaruhinya. Nah, macam elastisitas permintaan berdasarkan faktor yang mempengaruhi adalah elastisitas harga atas permintaan, elastisitas harga silang, elastisitas pendapatan, elastisitas selera atas permintaan, elastisitas ramalan harga atas permintaan, elastisitas budaya setempat, elastisitas lain-lain atas permintaan. Pengertiannya, kalau elastisitas harga atas permintaan adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat persentase perubahan harga. Elastisitas harga silang atas permintaan adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat persentase perubahan harga barang lain. Elastisitas pendapatan atas permintaan adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat persentase perubahan pendapatan.
Delta selera adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat persentase perubahan selera. Delta ramalan atas harga atas permintaan adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat persentase perubahan ramalan harga. Delta budaya setempat atas permintaan adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat persentase perubahan budaya setempat. Atas lain-lain atas permintaan adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat persentase perubahan lain-lain. Nah, rumusnya atas harga atas permintaan ini kalau data dalam bentuk tabel delta Q per delta H H1 plus H2 dibagi Q1 plus Q2. Kalau data dalam bentuk gambar EH sama dengan atas harga sama dengan tangan alfa H per Q, harga dibagi produk jumlah barang yang diminta. Data dalam bentuk matematik atas harga yaitu turunan pertama kurva permintaan dikalikan harga dibagi jumlah barang yang diminta. Q adalah jumlah barang yang diminta, delta adalah selisih, aksen adalah turunan pertama, H adalah harga, EH adalah elastisitas harga. Nah, kalau data dalam bentuk tabel, maka ini ada tabel, yaitu ya tabel harga, tabel jumlah barang yang diminta. Jadi kalau harga itu berubah dari 100 menjadi 50, mengakibatkan jumlah barang yang diminta naik dari 200 menjadi 400. Berarti delta Q-nya 200, yaitu 400 dikurangi 200. Sedangkan delta H-nya adalah min 50, yaitu 50 dikurangi 100, sehingga harganya adalah sama dengan delta Q dibagi delta H, kemudian H1 ditambah H2 dibagi Q1 ditambah Q2, hasilnya adalah min 1. Nah, kalau dalam bentuk gambar, ini adalah kurva permintaannya, ini adalah alfanya. Jadi atas harga sama dengan tangan alfa, tangan sudut ini. Nah, untuk menghitung tangan sudut itu, misalnya kita beri contoh harganya 100, jumlah yang diminta adalah 200. Jika harganya 50, jumlah barang yang diminta 400. Nah, berapakah atas harga pada saat harga 100? Atas harganya adalah ini tangan ya, tangan alfa. Jadi 600 dikurangi 200 dibagi 100 dikalikan 100, ini adalah harga, 200 ini adalah jumlah barang yang diminta, hasilnya adalah min 2. Nah, kalau data dalam bentuk matematik, maka langsung ini adalah min 4. Jadi ini adalah key aksen. Dalam hal ini adalah ini adalah turunan pertama daripada fungsi atau persamaan permintaan. Nah, kalau misalnya berapa elata harga saat harga 50? Ya, harga sama dengan 600 min 400, jadi 600 min 400, kemudian dibagi 50, ini adalah tangan alfanya. Kemudian 50 adalah harganya, 400 adalah jumlah barang yang diminta, hasilnya adalah min 0,5. Atau ini adalah jika dalam bentuk matematik. Jadi ini adalah turunan pertama, itu sama dengan min 4, kemudian di harga, ini ada jumlah barang yang diminta, hasilnya adalah min 0,5. Nah, ini kalau rumus elastisitas silang, berarti ini adalah HY. Jadi H tadi diganti HY, jadi ini H diganti HY, H diganti HY, jadi sama semuanya, H diganti HY, H diganti HY, H diganti HY. Maka untuk memperhitungkannya pun juga sama. Jadi kalau H itu adalah HY, maka deltanya adalah delta HY, elastisitasnya adalah elastisitas HY. Nah, kemudian bentuk matematiknya adalah Q sama dengan 1000 min 4H min 4HY. Nah, jika harganya atau tetap jadi 100, seandainya ini adalah harga barang lain berubah, maka jumlah barang yang diminta dari 200 menjadi 400. Berapakah elastisitas harga silangnya? Nah, pada saat harga 100, jadi EHY sama dengan 600, ini adalah tangan alfa,
tadi 100 per 200 sama dengan min 2, atau IHY sama dengan min 4, 100 per 200 sama dengan min 2. Nah ini seandainya ini harga barang lain itu 50, harga barang 100, harga barang lain 50. Jadi di sini harga barang lain 100 kemudian 50. Nah ini adalah tangan alfanya, ini adalah harga barang lain 50, jumlah barang yang diminta adalah 400, hasilnya adalah min 0,5. Atau kalau langsung ini adalah bentuk matematikanya, min 4, 50 per 400 sama dengan min 0,5. Nah begitu juga untuk elastitas pendapatan yang berubah adalah Y. Kalau tadi adalah HY, sekarang menjadi Y1, Y2. Ini elastitas Y itu adalah pendapatan. Ini Y juga ini sama, Y. Nah yang ini juga Y sebagai pendapatan. Nah untuk tabelnya hasilnya juga sama, HY diganti Y, ini juga diganti Y, ini adalah elastitas pendapatan. Nah kemudian untuk menghitungnya juga hasilnya akan sama seperti tadi, cuma yang membedakan adalah kalau tadi adalah elastitas harga atau harga silang, sekarang adalah elastitas pendapatan. Nah gudang rumusnya kalau tadi adalah ini HY, ini menjadi Y saja. Nah makna dan kegunaan. Jadi elastitas harga itu jika kurang dari 1 itu tidak elastis, jika sama dengan 1 itu unitere, kalau lebih besar 1 adalah elastis. Nah kegunaannya adalah untuk menentukan harga agar penerimaan maksimum terjadi jika elastitas harga itu sama dengan min 1. Contohnya bisa dilihat di YouTube dengan judul Yuntas Kadiri derajat kepekaan permintaan, atau ini bisa digunakan link seperti ini. Nah untuk elastitas harga silang atau permintaan, jika elastitas harga silangnya itu lebih besar 0 adalah komoditi substitusi, jika sama dengan 0 adalah komoditi netral, jika kurang dari 0 adalah komoditi komplementer. Kegunaannya adalah untuk mengambil keputusan terhadap pesaing atau substitusi. Semakin elastisitasnya tinggi, persaingan itu semakin ketat, berarti kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk menaikkan harga. Kemudian untuk barang komplementer itu kita bisa mengikuti harga barang lain. Jika harga barang lainnya turun, ya berarti nanti produk kita akan naik. Ya kita mesti merasa lebih senang untuk memperhatikan produk-produk yang lain. Nah contohnya seperti yang tadi tempatnya, kemudian elastitas pendapatan, kalau lebih besar 0 kualitas bagus, kalau kurang dari 0 komoditas kurang. Ya, untuk mengambil keputusan dalam rangka memperhatikan kualitas komoditi, dalam rangka keperluan inovasi baru, dalam rangka beralih ke produk yang lain, jadi atau profesi yang lain. Contohnya seperti tadi, elastitas selera itu lebih besar 0, berarti selera masyarakat meningkat. Jika kurang dari 0 maka selera masyarakat berarti menurun. Untuk mengambil keputusan mengikuti perkembangan selera masyarakat, jadi kita harus mampu menyesuaikan dengan selera masyarakat. Kemudian menyesuaikan komoditi dengan selera masyarakat, inovasi menentukan selera yang digemari masyarakat. Karena selera masyarakat itu bisa berubah dari waktu ke waktu, jadi kita harus bisa mengikutinya terus. Contoh bisa dari YouTube. Kemudian untuk mengambil keputusan yaitu provokasi terhadap bagaimana strategi untuk menentukan harga. Jadi biasanya ini kalimatnya demikian, sekarang harga belum naik gitu, kalau minggu depan harga akan naik maka orang akan bondong-bondong itu membeli pada saat sekarang, jadi tidak menunggu nanti. Nah kemudian fleksibilitas, jadi kebalikan dari elastisitas adalah fleksibilitas, gunanya untuk mengukur besar kecilnya perubahan harga sebagai akibat perubahan jumlah barang yang diminta. Jadi fleksibilitas harga itu persentase perubahan harga dibagi persentase perubahan jumlah barang. Jadi kalau elastisitas itu adalah
persentase perubahan jumlah barang dibagi persentase perubahan harga, jadi kebalikannya. Faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu harga barang yang bersangkutan, metode dan teknik produksi, biaya produksi atau harga-harga faktor produksi, hasil panen per hektar, dan lain-lain. Perbedaan penawaran dan permintaan. Pentingnya faktor waktu dalam hal penawaran. Hal ini penting karena hasil-hasil pertanian bersifat musiman, yaitu bulanan atau tahunan, sehingga suatu kenaikan harga di pasar tidak dapat segera diikuti dengan naiknya penawaran kalau memang panen belum tiba. Yang kedua, pengaruh harga terhadap jumlah yang ditawarkan biasanya tidak dapat dibalikan. Hal ini karena kalau kenaikan harga setelah beberapa waktu tertentu mendorong kenaikan jumlah yang ditawarkan, maka penurunan harga tidak akan dapat mengembalikan jumlah yang ditawarkan ke tingkat sebelumnya. Elastisitas penawaran. Yang pertama, elastisitas harga atas penawaran, yaitu persentase perubahan jumlah yang ditawarkan dibagi persentase perubahan harga. Yang mempengaruhi elastisitas penawaran yaitu efek substitusi, efek pendapatan. Jadi bila negatif terjadi kurva penawaran yang terbalik, backward spending. Elastisitas silang yaitu persentase perubahan jumlah barang X yang ditawarkan dibagi persentase perubahan harga barang Y. Elastisitas jika 0 lebih besar 0, maka barang E dan Y merupakan barang yang dihasilkan bersama atau joint product. Jika kurang dari 0, maka barang X dan Y merupakan barang yang bersaing atau competitive product. Kemudian Koppert teorema ada 3 macam. Yang pertama adalah siklus yang mengarah pada fluktuasi yang jaraknya tetap, kemudian siklus yang mengarah pada titik keseimbangan, siklus yang mengarah pada eksplosi harga yang fluktuasi dengan jarak yang semakin membesar. Jadi demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila tewalaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.